Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai grafik ataupun data-data yang diperoleh dari kurva Topplot yang telah kita buat pada video sebelumnya. Adapun kurva Topplot yang telah kita buat adalah sebagai berikut. Nah, pada kurva ini dia itu menggunakan data energi sebagai sumbu X dan data AHV atau alpha HV sebagai sumbu Y-nya. Nah, nilai dari alpha, HV, dan energi itu dapat diperoleh dari hubungan persamaan torque dan Davis mode. Nah, persamaan ini digunakan untuk menguji energi band gap atau celah pita yang telah diperoleh dari pengujian ataupun karakterisasi suatu material menggunakan instrumen UV DRS. Nah, alpha itu sendiri ada koefisien absorpsi, HV adalah energi foton yang dihasilkan, K adalah konstanta energi independen, EG adalah energi band gap atau celah pitah yang diperoleh, dan N adalah konstanta transisi dengan nilai 2 untuk interaksi secara langsung atau transisi langsung dan nilai setengah untuk transisi tidak langsung. Nah, pada kurva Topplot yang telah kita buat itu kita menggunakan nilai 0,5 karena pada nilai inilah si kurva ini memiliki garis lurus. Nah, lalu yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mencoba untuk membuat kurva ini pada nilai energi pada nilai 2 untuk melihat apakah kurva ini juga melakukan transisi secara langsung. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah mengganti nilai 0,5 dengan 2. Lalu pada nilai energi dan AHV yang telah kita buat akan kita plotkan kembali. Nah, jika teman-teman lihat pada kurva ini dia ini tidak memiliki garis lurus yang benar-benar panjang gitu. Sehingga kita tidak dapat menentukan apakah kurva ini sehingga kurva ini dapat kita simpulkan bahwa dia ini memiliki transisi tidak langsung. Lalu yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengenai penjelasan dari konstanta yang kita gunakan pada pembuatan kurva Topplot. Nah, konstanta 1240 atau konstanta yang digunakan untuk mengkonversi panjang gelombang menjadi energi pada awalnya itu berasal dari penurunan yang terjadi pada persamaan Max Planck. Persamaan Max Planck itu adalah EG sama dengan H dikali V. Dengan EG itu adalah energi, H konstanta Planck, dan V adalah frekuensi foton. Nah, jika V itu adalah sama dengan C per lambda, dengan C adalah kecepatan cahaya, lambda adalah panjang gelombang, maka dapat kita substitusi nilai V ini ke persamaan 1 sehingga dihasilkan persamaan EG sama dengan HC per lambda. Nilai H atau konstanta Planck adalah sebesar 6,62 kali 10 pangkat minus 34 Js dan C adalah sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second sehingga diperoleh nilai EG sebesar 19,854 kali 19.854 kali 10 pangkat minus 26 Jm. Nah, pada satuan ini dia ini masih berada pada satuan Joule sehingga kita akan mengkonversikannya menjadi satuan elektron volt. Satu elektron volt itu adalah sebesar 1,602 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Sehingga melalui perkalian yang telah dilakukan akan diperoleh nilai sebesar EG sama dengan 1239,3 eV/nm per lambda atau dapat kita konversi menjadi 1240 per lambda. Nah, hal itu juga sama, yaitu kita membagi dari panjang gelombang atau lambdanya itu menggunakan nilai 1240.
Lalu yang selanjutnya, setelah kita peroleh nilai asal dari nilai konstanta 1240 yang digunakan untuk dibagi dengan lambda, yang selanjutnya akan kita cari adalah dari mana konstanta 2,303 ini diperoleh, yang digunakan untuk mencari nilai alfa HV. Konstanta ini diperoleh dari persamaan Lambert-Beal yang bertujuan untuk menghitung koefisien absorbansi. Nah, berikut ada persamaan Lambert-Beal. Dengan I0 adalah intensitas cahaya yang ditembakkan, I adalah intensitas sinar hasil transmisi, L adalah panjang kuvert atau media yang dilalui oleh cahaya, alfa adalah koefisien absorpsi, dan sehingga diperoleh nilai sebagai berikut. Nah, lalu pada persamaan ini akan kita logkan keduanya sehingga nilai minus alfa dikali L ini dapat turun ke bawah. Nah, setelah dilakukan, kedua ruas ini akan kita kalikan dengan nilai minus sehingga diperoleh persamaan 7, yaitu log I0 per I sama dengan alfa L dikali log E. Nah, nilai A atau absorbansi itu sama dengan log I0 per I. Jadi jika kita substitusi atau mengganti nilai log I0 per I dengan A, maka diperoleh persamaan A sama dengan alfa L log E. Lalu persamaan ini dapat kita ubah sebagai berikut. Nah, nilai log E pada umumnya itu berupa konstanta dengan nilai sebesar 0,4343. Lalu tinggal kita substitusi sehingga diperoleh nilai persamaan sebagai berikut. Nah, dapat terlihat bahwa pada persamaan ini dia itu ada pembagiannya itu dengan luas kuvert. Sedangkan pada persamaan yang kita gunakan dalam menentukan kurva Topplot tidak dilakukannya pembagian dengan luas. Nah, hal itu didasarkan pada asumsi kita, yaitu pada umumnya itu kuvert yang digunakan pada pengujian UV Vis atau UV DRS itu memiliki luas itu sebesar 10 mm atau jika dikonversi dalam cm itu sebesar 1 cm. Maka akan diperoleh nilai koefisien absorbansinya itu alfa sama dengan 2,303 kali A per 1 cm, atau dia itu memiliki satuan itu adalah EV dikali cm pangkat minus 1. Hal ini sama dengan kurva Topplot yang telah kita buat, yaitu dia itu memiliki satuan EV dikali cm min 1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih.